statement yang begitu sangat mengejutkan yang kemudian disampaikan dengan cukup tegas ya oleh beliau Kiai Ubaidillah. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Hanya modal ngaku cucu Nabi, membohongi umat. Masa iya manusia gak punya malu? Pamer buku nasab. Nah, kita saksikan ini ya, seperti apa jelasnya, seperti apa lengkap ya dari video ini. Dan ini betul-betul mengejutkan. Semoga saja para muhibin ini ya juga ikut hadir ya, menyimak dari pemaparan yang saya rasa ini penting sekali ya untuk kita dengarkan bersama-sama. Kita cerna ya hal ini. Ini pelajaran penting untuk kita semua. Dan ada hal yang saya pikir ini perlu ya untuk kemudian kita catat tebal-tebal ya dari apa yang kemudian beliau sampaikan ini. Biar tidak panjang lebar saudaraku, biar tidak bertele-tele seperti biasa. Sebelum kita mulai videonya, yuk mari kita intro terlebih dahulu. Silakan. Saya ingin meluruskan hikmah yang agung, yang mulia, yang memiliki keutamaan. Dan hikmah itu bersumber dari kiai-kiai sepuh Nusantara, bil khusus Jawa. Tentu tidak bisa saya sampaikan dari keseluruhan hikmah dari banyak ulama kiai. Saya ingin merangkum saja. Dan nanti yang penasaran bisa mengingat-ingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh masing-masing kiai yang telah mengajarinya, yang telah membimbing, yang telah mendampingi, yang telah mendidik, baik dalam konteks tarbiyah, dalam konteks taklim, dalam konteks ta'dib. Di antara pendampingan itu nanti akan ketemu apa yang pernah disampaikan oleh masing-masing kiai kepada para santri. Para santri yang termasuk yang masih hidup di era sekarang ini, di era diskursus nasab. Sebenarnya kiai-kiai dulu itu tidak pernah, saya ulang lagi, sebenarnya kiai-kiai dulu itu tidak pernah mengkhususkan pada salah satu klan. Dalam konteks ini klan Ba'alwi untuk mendapatkan prioritas secara khusus dan tidak ada yang lain. Tidak ada pesan seperti itu. Kiai dulu pesannya itu secara umum agar kita semua ini menghormati dzurriyyah Nabi. Bahkan ditegaskan dzurriyyah Nabi itu banyak. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Bahkan ada seorang ulama yang sekarang ini selalu dijadikan sumber. Dan ini tidak salah, tetapi yang menjadi persoalan seolah-olah ulama yang dijadikan sumber ini itu hanya berpesan untuk mengkhususkan, dalam arti tidak ada yang lain, menghormati cucu Nabi secara khusus kepada Ba'alwi. Ini kan problem. Pesan yang mulia didistorsi untuk ke arah glorifikasi pada salah satu klan, dalam konteks ini Ba'alwi. Saya tahu persis, saya ngalami, menemui, masih bisa sowan, masih bisa mendengarkan ceramah beliau, pesan-pesan mulia beliau yang penuh hikmah. Beliau sangat menghormati. Beliau juga sangat menghormati. Dan beliau juga sering menyampaikan para kiai-kiai itu
memiliki nutfah nubuwah. Dan beliau juga pernah menyampaikan, saya dengar sendiri sebaiknya memang orang itu tidak mengaku-ngaku cucu Nabi di publik, karena khawatir ada yang mastur yang dia itu juga cucu Nabi, tapi tidak ngaku-ngaku, mendengarkan pengakuan orang yang mengaku-ngaku itu. Jika itu tersinggung, berarti menyinggung orang lain. Basa Jawane itu, putu Nabi aja dikandak-kandakno. Aja dipublikasi. Itu untuk kepentingan keluarga. Tapi memang beliau juga berpesan untuk menghormati cucu Nabi. Dan beliau sangat menghormati orang-orang yang beliau ketahui sebagai cucu Nabi. Tapi ingat, tidak mengkhususkan kepada Pak Alwi. Cuman yang muncul seolah-olah beliau itu hanya mengglorifikasi cucu Nabi itu Pak Alwi. Ada yang mendistorsi seperti ini. Ini kan problem bagi yang mendistorsi, membelokkan. Beliau itu universal. Yang kebangetan ini ya pihak Pak Alwi dan Muhibbin, yang hanya menspesifikkan durian Nabi adalah mereka. Yang lebih lucu lagi dilakukan oleh komunitas Pak Alwi. Dalam dakwah-dakwah mereka penuh glorifikasi, didukung oleh para muhibbin. Mengutip pendapat kiai ini. Yang lucu, pola distorsi yang prematur. Saya katakan pola distorsi yang prematur itu karena glorifikasi yang berlebih-lebihan itu akhirnya tumbang. Belum sempurna glorifikasinya, sudah ada tesis, ada kajian DNA, ada kajian biologi, ada kajian etik universal. Dalam kondisi distorsi yang prematur ini pun masih tidak malu, masih bawa-bawa nama kiai ini. Seolah-olah kiai ini itu hanya mengajarkan menghormati cucu Nabi, dan di situ hanya kepada Pak Alwi. Subhanallah, bisa aja distorsi-distorsi yang prematur seperti ini. Siapa kiai yang dijadikan sumber ini? Saya nggak perlu menyampaikan, nanti jadi debatable. Tapi semua santri yang pernah mondok, cobalah berangan-angan, ingat baik-baik pesan di antara kiai kalian. Pasti di antara kalian ada yang ketemu dan memiliki seorang kiai yang pernah berpesan untuk menghormati cucu Nabi. Tapi itu tidak dikhususkan untuk Pak Alwi. Ya semua cucu Nabi. Dan termasuk pesan kiai ini untuk hati-hati. Siapa tahu orang yang kita anggap biasa di depan kita, tapi mereka adalah orang yang memiliki nilai kewalian yang tinggi. Dan dia termasuk di antara zuriyah Nabi yang mastur. Makanya yang merasa orang biasa jangan merendahkan siapapun yang di hadapannya. Yang merasa cucu Nabi jangan merendahkan siapapun di hadapannya. Siapa tahu dia juga di antara zuriyah Nabi. Kalau nanti dia ngomong ngaku cucu Nabi, di depannya juga cucu Nabi yang mastur, kalau tersinggung berarti kan menyakiti saudara sendiri.
Ala kulli hal, menghormati cucu Nabi itu harus. Glorifikasi Pak Alwi itu sudah prematur. Gugur dengan adanya kajian ilmiah. Begini kok masih ada saja yang mengglorifikasi, melebih-lebihkan. Dan ini bertentangan dengan fakta dan realitas kajian ilmu pengetahuan. Juga bertentangan dengan pesan khusus yang penuh hikmah dari para kiai-kiai, di antara para kiai yang pernah berpesan kepada para santri. Itu. Jadi kita harus hati-hati. Apalagi sekarang ini kalau kita nggak hati-hati, banyak orang memanfaatkan privilege diakui sebagai cucu Nabi, justru malah melakukan perbuatan-perbuatan yang kontrari, salah. Tidak sesuai dengan prinsip etik universal yang diajarkan oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Jelas ya, Pak Alwi ini sukanya ngaku-ngaku. Dulu nggak ada yang ngaku-ngaku, jadi nggak kiai-kiai nggak merespon. Ya, responnya ya respon positif, menghormati semua umat manusia dan siapapun, orang dengan latar belakangnya masing-masing. Tapi kalau sekarang kan glorifikasinya itu nggak nguati, banyak distorsi sejarah. Sukanya ngaku-ngaku. Ya paling tidak fenomena sekarang ini menjadi perenungan untuk para klan Ba'alwi. Lebih-lebih dai-dai dari klan Ba'alwi yang sombong jumawa, yang suka ngaku-ngaku, pamer buku nasab. Paling tidak harus punya malu lah. Punya malu lah. Masa orang nggak punya malu? Hanya modal ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Membohongi umat. Berdusta atas nama Nabi. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Nah gini ini juga harus ada yang terus terang. Kalau nggak ada yang terus terang, kacau. Hasil glorifikasi itu merusak keberagamaan. Baik, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kurang lebih seperti itu saudaraku terkait apa yang telah disampaikan oleh beliau Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam Munji di dalam video tersebut. Dan semoga untuk para muhibin-muhibin ini bisa mencerna dengan baik ya tentang hal tersebut. Untuk siapapun yang kemarin pernah viral videonya, siapapun itu ya, yang pamer soal buku nasab ya, apa kabar Anda sekarang? Pamer buku nasab untuk apa? Supaya orang biar tahu kalau Anda sebagai cucu Nabi atau bagaimana. Jadi sepertinya Kiai Ubaidillah juga menyampaikan hal tersebut ya, seputar dai-dai yang mungkin pernah pamer atau apalah itu, menunjukkan wah ini loh buku nasab saya. Bagaimana kabarnya setelah ada tesis Kiai Imad, setelah ada kajian ilmiah dari Kiai Imad, setelah ada langkah Kiai Imad untuk meneliti, bagaimana kabarnya? Jadi kalau Anda, siapapun Anda ya, dari klan Ba'alwi ini ya, kalau misal dalam hal ini Anda tidak sepakat terkait apa yang telah disampaikan oleh Kiai Imad, dibantah dong ya. Ini loh bukunya, atau melalui sebuah ungkapan-ucapan, aneh nih cucu Nabi, atau seperti apalah ya. Ingat itu pesan Kiai Ubaidillah ya. Ingat. Dan untuk teman-teman sekalian, monggo agar supaya tidak gagal paham ya, salah paham terkait apa yang telah beliau sampaikan itu. Jadi ini untuk mengingatkan ya, agar supaya tidak congkak ya. Mungkin menurut Anda itu biasa,
Mungkin, tapi kita-kita yang mendengarkan ini ya, Anda kan mengaku sebagai cucu Nabi. Ya, ya harus dengan bukti dong. Ya, dengan bukti. Mengaku dengan buku ataupun ucapan. Loh, mana buktinya? Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, lalu seperti apa respon Anda? Anda yang mengaku melalui ucapan atau buku atau apalah itu, ya, mana data Anda? Keabsahan Anda sebagai cucu Nabi. Nah itu oleh Kiai Imad dibongkar loh. Oleh Dr. Sugeng dibahas juga soal genetik dari klan mereka ini, saudaraku. Lalu bagaimana ini? Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada sebuah kekeliruan kata ungkapan narasi, entah apalah itu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.